Kita mulai ya. Kita ke modul 3 dulu, gitu ya. Ini untuk modul, jadi untuk setiap modulnya itu tetap membahas tentang komponen di GUI, gitu ya. Tapi ngebahas juga tentang materi yang lain. Contohnya ini adalah kelas string, gitu. Nah, tapi sebelumnya kita kalau kemarin kan cara komponen frame, gitu ya. Nah, sekarang komponen apa lagi yang ada di GUI, yaitu text area, choice, dan group, gitu ya. Nah, ini bagaimana cara text area gitu. Nah, ada komponen text area, yaitu di Swing itu namanya JText area. Nama kelasnya JText area, sama seperti text field gitu ya, di mana user bisa memasukkan teks melalui keyboard. Namun bisa menerima lebih dari satu baris. Jadi kalau mau yang diinputkan teksnya banyak, gunakan text area. Tapi kalau hanya satu baris saja, bisa menggunakan text field. Lalu JText area itu memiliki dua konstruktor, yaitu JText area yang argumennya 2 argumen dan JText area yang 3 argumen. Ini integer, ini string integer gitu ya. Jadi ini spesifik untuk baris dan kolom. Kalau ini untuk spesifik teks, baris dan kolom. Lalu tambahan metode pada kelas JText area yaitu ada pen, yaitu untuk biasanya untuk menambahkan teks. Nah, itu biasa disimpan langsung di akhir teks. Insert gitu kan, ini berdasarkan posisi yang kita inginkan. Lalu set line wrap gitu ya, boolean, sama set wrap style word. Boolean. Ini adalah metode-metode tambahan yang ada di JText area. Ini adalah contohnya bagaimana kalau kita ingin membuat text area. Di contoh ini frame, jadi kita buat dulu frame-nya ya, kita buat frame, lalu kita tambahkan button gitu kan, button untuk submit ini button, lalu label sini ya, untuk ada tulisan tidak ada yang diinputkan gitu ya. Ini label dan text area. Oke. Jadi di sini ada 4 komponen, ada frame, button, text area, sama label. Gitu. Seperti ini. Jadi kalau misalnya kita jalankan, kita masukkan kan di sini, itu pasti text area atau text field itu memperbolehkan user untuk menginputkan dari keyboard. Jadi kita masukkan di sini, saya contohnya itu saya masukkan Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, lalu di submit. Nah, di sini di labelnya itu akan muncul. Jadi apa yang kita ketikkan itu akan muncul di label. Gitu. Di sini Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Oke, ini sudah kembali size-nya itulah. Oke, lalu yang kedua itu ada choice ya. Yang tadi text area, yang kedua itu ada choice menggunakan JCombo. Nah, objek kelas choice itu digunakan untuk menampilkan menu pop-up pilihan. Pilihan yang dipilih oleh pengguna ditampilkan di bagian atas menu. Hal ini mewarisi kelas JComponent. Ini adalah contoh dari pembuatan pilihan menggunakan combo box. Ya, jadi di sini kita buat dulu objek dari frame-nya. Di sini kita beri nama untuk frame-nya itu combo box example di sini ya. Combo box example ini frame-nya. Setelah itu kita membuat variabel country. Di sini isinya karena kita mau memberikan array satu dimensi gitu ya. Jadi di sini value-nya itu adalah string gitu kan, untuk penamaan negara. Di sini tipe datanya string, nama variabelnya itu adalah country, untuk variabel array satu dimensinya itu adalah country. Kita tuliskan nilainya gitu ya. Di sini apa yang mau di list. Di sini contohnya ini India, Australia, USA gitu ya. Kalau kalian mau tambahkan juga bisa. Lalu kita buat objeknya. Jadi dari combo box tadi kita masukkan nilainya itu dari variabel si array satu dimensi ini. Nanti akan muncul di combo box array yang sudah kita isikan. Lalu kita juga bisa men-set ya size-nya seperti itu.
Nanti untuk radio button silakan kalian tambahkan ya. Untuk radio button itu tugasnya untuk tambahkan radio button. Jadi kan ada text area, choice sama radio group ya, radio group. Oke, lalu class string. String itu merupakan suatu tipe data gitu ya. Jadi tidak hanya integer, float gitu kan, tapi string juga merupakan suatu tipe data untuk menyimpan nilai berupa teks. Tadi contohnya country. Country itu dia tipe data string. Kenapa? Karena dia nilainya itu adalah berupa teks. Nama-nama negara tadi kan ya. Nah, string itu merupakan kelas juga ya. Jadi tipe data reference. Ketika variabel bertipe string dibuat, secara otomatis compiler Java akan membuatkan sebuah objek string gitu ya, walaupun tidak terlihat. Tapi secara otomatis si compiler Java itu akan membuatkan sebuah objek string. Dalam JDK, class string itu disimpan dalam package. Jadi class string itu disimpan dalam package java.lang. Jadi kalau kita mau pakai string, jadi kita harus mengimport dulu java.lang untuk library-nya. Nah, sekarang string versus karakter gitu. Apa sih bedanya string sama karakter? Nah, string itu dapat menyimpan lebih dari satu karakter. Jadi string itu adalah kumpulan dari beberapa karakter gitu ya. Sedangkan karakter itu hanya dapat menyimpan satu karakter saja. Misalnya kayak A, B, C gitu ya. Lalu string merupakan tipe data reference, sedangkan char itu merupakan tipe data primitif. Nah, untuk melakukan inisialisasi menggunakan tanda double quote kalau string. Sedangkan untuk karakter menggunakan single quote. Lalu bagaimana cara penulisan string gitu ya? Nah, sebenarnya ketika dideklarasikan variabel bertipe string, maka akan dibuat sebuah objek kan, dari secara otomatis ya, Java itu akan membuatkan sebuah objek. Walaupun secara implisit tidak dituliskan new gitu, tapi kita menuliskan new juga bisa. Jadi ada dua cara lah untuk mendeklarasikannya, bisa tanpa new dan dengan new gitu. Nah, ada beberapa caranya. Yang pertama, string nama variabel. Jadi hanya menuliskan seperti biasa ya. Jadi penamaan variabel seperti biasa. Tipe datanya di depan, string, terus nama variabelnya apa. Tadi contohnya string country gitu ya. Lalu string nama variabel sama dengan nilai. Jadi udah diberikan nilainya. Nah, kalau yang pertama ini nilainya belum diberikan. Misalnya diberikan di bawahnya gitu ya. Misalnya string nama variabel, misalnya nama variabelnya itu adalah country. String nama variabel terus string country sama dengan India gitu. Berarti itu setelah deklarasi nama variabelnya baru inisialisasi, bisa seperti itu. Nah, yang kedua adalah string nama variabel sama dengan nilai. Jadi nilainya sekaligus dimasukkan, sekaligus saat deklarasi gitu kan, inisialisasinya itu langsung ditambahkan nilainya. Yang ketiga, string nama variabel new string. Jadi pakai new ya, jadi kayak dibuatkan objeknya. Padahal tidak di-new-kan saja, ini otomatis objeknya sudah terbuat gitu. String nama variabel sama dengan new string char, tapi ini dibolehkan, bisa juga. Jadi silakan kalian boleh memilih mau pakai cara yang mana, sama aja. Oke, ini yang bentuk pertama, mendeklarasikan variabel string seperti pendeklarasian variabel biasa, udah ya, udah saya jelaskan. Oke, yang kedua yang udah diberikan nilainya. Oke, seperti ini. Ini yang misalnya ini kan string nama variabel sama dengan nilai. Nilainya udah dikasih nilai ini kan. Atau bisa juga nulisnya itu string nama variabelnya apa, new string terus nilai. Jadi boleh yang menggunakan yang di atas tanpa new, boleh juga yang menggunakan new yang di bawah. Misalnya ada variabel string nama. Gitu. Di sini ada nilainya itu adalah Cinta Laura. Nah, di sini boleh juga penulisannya itu string nama new string Cinta Laura. Gitu. Ya, ini adalah contoh penulisan yang pertama, ini contoh penulisan yang kedua, dua-duanya sama. Yang keempat, mendeklarasikan variabel string dan mengisinya dengan array karakter. Jadi string nama variabel, new string char, tapi isinya ada dari si char ini gitu. Nah, char ini, variabel char ini satu dimensi nih gitu kan, array satu dimensi, berarti isinya adalah karakter yang tipe datanya sama, yaitu char. Nanti pakai single quote kan, kalau karakter pakai single quote. Dan ini adalah huruf A, B, C, D, dan E adalah nilai dari
variabel A yang satu dimensi. Ini menunjukkan array satu dimensi. Lalu di sini kita mau mengambil, jadi nilai dari si string nama itu diambil dari variabel char gitu. Di sini kita string nama sama dengan new string dan nilainya itu diambil dari variabel char yang ini. Maka kalau di running, maka akan menghasilkan berupa string. Nah, ABCD-nya ini udah bukan char lagi gitu ya, tapi sudah string yaitu ABCDE. Lalu deklarasi string yang kelima mendeklarasikan variabel string dan mengisinya dengan subarray dari array karakter yang dideklarasikan. Sintaknya, cara penulisannya, string nama variabel, new string, char gitu ya. Tadi ini adalah char array, variabel array, integer offset sama integer count. Apa sih char array ini? Yaitu variabel bertipe array dari sebuah karakter. Offset itu adalah ya integer offset gitu kan. Tipe datanya integer nih. Offset ini adalah indeks awal dari subarray. Indeks awalnya gitu apa? Indeks berapa nih? Kalau saya tulis 0 indeksnya berarti mulainya itu dari indeks 0. Kalau saya tuliskan 2 gitu ya, berarti mulainya dari indeks kedua, nilai awalnya. Nah, integer count ini adalah jumlah karakter yang akan diambil. Jadi kita mau mengambil karakter sih dari si char ini untuk dijadikan nilai dari si variabel string ini, nama var ini. Contohnya ada variabel array char ya isinya ABCDE ini ya. Kita mau mengambil variabel nama string ini dari char. Kita tulisnya new string, tapi yang diambil nggak semua gitu ya. New string A itu maksudnya dari nge-refer ke variabel A yang satu dimensi, lalu satu berarti mulainya itu dari indeks ke 1 dan 3 ini berarti ada 3 karakter yang diambil. Jadi nggak semuanya, hanya 3 karakter aja. Di sini A, ABCDE ini kan, nah mulainya dari indeks ke 1. Nah, array itu kan mulai dari indeks ke 0. Indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2. Nah, kalau mulainya dari indeks ke 1 berarti mulainya dari B kan, dan yang diambil itu hanya 3 karakter yaitu B, C, D. Berarti sekarang string nama itu mempunyai nilai B, C, D. Seperti itu. Lalu inisialisasi string. Untuk memberi nilai atau melakukan inisialisasi variabel bertipe string digunakan tawal double quote kan, yang diletakkan di awal dan di akhir teks. Jadi diapit sama double quote itu untuk memberikan nilai dari suatu string. Nah, inisialisasi itu bisa dilakukan ketika di deklarasi maupun setelahnya. Jadi inisialisasi ketika deklarasi itu tadi sudah ada contohnya ya di bentuk 345, lalu setelah inisialisasi setelah deklarasi. Nah, kalau setelah misalnya ini string nama. Ini kan belum ada nilainya. Nah, sekarang nama sama dengan Osama gitu. Baru setelah deklarasi baru diinisialisasi. Itu juga boleh. Gitu. Kalau mau langsung string nama sama dengan Osama gitu itu juga bisa ya. Jadi ada beberapa cara. Oke. Lalu bagaimana cara menampilkan string? Untuk menampilkan isi dari variabel string, kita dapat menggunakan perintah print atau println. Jadi kalau print itu ada di sampingnya hasilnya. Tapi kalau println itu new line gitu, jadi ada di bawahnya. Gitu ya, enter lah. Perbedaannya kalau print itu menampilkan string tanpa ganti baris, sedangkan println itu menampilkan string dengan tambahan ganti baris di akhir string. Lalu metode di string apa aja? Tadi kan ada beberapa metode. Di antaranya ini yang paling banyak digunakan lah gitu ya. Ada length untuk mengetahui panjang string, ada substring gitu ya, ada char, add, ada index of, to uppercase sama to lowercase. Nah, sekarang length itu buat apa sih? Jadi length itu digunakan saat kita mau ngapain terhadap string tersebut, yaitu untuk mengetahui panjang dari string. Jadi kalau kita mau mengetahui panjang string ini berapa ya gitu ya karakternya, maka kita gunakan length. Variabel stringnya apa? .length gitu. Jadi kalau misalnya tadi ada contohnya itu variabel nama gitu ya, isinya adalah Cinta Laura. Kita mau tahu Cinta Laura itu panjangnya berapa gitu ya.
Ini adalah 11 gitu ya. Jadi spasi ini dihitung satu karakter untuk spasi. Jadi ada 11. Oke. Lalu substring itu digunakan untuk mendapatkan potongan string. Ya, jadi substring itu untuk mendapatkan potongan string. Sintaknya substring ya, variabel stringnya apa, terus dot substring ini adalah yang depan indeks awal mulainya ngambil dari indeks keberapa dan batas karakter gitu ya, batas karakternya berapa, sampai mana lah akhirnya, ini awal akhir gitu. Jadi contohnya di sini ada variabel nama Cinta Laura. Nah, kita substring, jadi awalnya itu 7 ya, sampai 11 yang akhirnya gitu. Jadi Aura tampil. Oke, kalau char add gitu digunakan untuk mengambil karakter dari string pada posisi indeks tertentu. Jadi kalau indeksnya kita mau mulai dari indeks mana aja gitu bebas, kita pakai char add. Di sini sintaknya pada basicnya apa, dot char add, terus indeksnya kita mengambil indeks yang berapa. Kalau misalnya contohnya ini kita mengambil indeks yang ke-10 aja deh dari si Cinta Laura ini, berarti karakternya apa gitu ya. Jadi karakter apa yang ada di yang ke-10 gitu ya. Nah, kalau ada 2 gitu ya di sini, pasti yang diambil tuh yang paling depan dulu. Bukan depan dulu, yang depan aja. Yang paling depan. Lalu index of itu digunakan untuk mengetahui nilai indeks atau posisi karakter tertentu pada string. Jadi misalnya kita mau tahu nih A ini berada pada indeks keberapa gitu, pada keempat. Jadi sama seperti yang char of tadi, ini hanya satu aja, jadi yang awal, yang pertama aja yang bisa ditampilkan gitu ya. Udah kan A-nya ada 2 ya, tapi A yang pertama aja yang ditampilkan, yang pertama itu yang paling kiri gitu. Lalu to uppercase itu untuk merubah suatu string menjadi huruf kapital. Jadi untuk tadinya nih Cinta Laura ini hurufnya kan kecil semua ya, lalu kita uppercase gitu, jadinya outputnya Cinta Laura dengan huruf kapital. Juga kebalikannya, gimana kalau mau kita buat yang huruf kapital itu menjadi huruf kecil semua, kita gunakan to lowercase, maka dia akan menjadi huruf kecil semua. Lalu ada concatenate, jadi untuk menggabungkan. Nah, operator concatenate itu adalah plus ya, atau tambah. Jadi kalau kita mau menggabungkan string pertama string kedua, maka dia akan menggabungkan antara, misalnya di sini contohnya teks 1 itu isinya nilainya itu Aku Cinta, teks 2 itu Bahasa Java. Terus kita mau menampilkan atau mau menggabungkan teks 1 dan teks 2, maka seperti ini ya. Jadi pakai printer teks 1 plus teks 2, nanti hasilnya adalah Aku Cinta Bahasa Java gitu. Oke, ini tidak perlu ya, tugasnya tidak perlu, tugasnya udah ada di Google Classroom ya. Lalu untuk yang keempat, yaitu tentang GUI juga, tambahan GUI-nya. Suara saya kedengeran nggak? Ini sudah pakai earphone sih. Saya pakai earphone. Terdengar, Bu. Terdengar ya? Nah, saya sudah pakai. Terus yang modul keempat ya, komponen GUI-nya gitu ya. Yang tadi itu kita text area. Boxnya ada lagi ya, berarti ini table aja, tapi nggak apa-apa. Sama classmate. Nah, untuk membuat table gitu ya, karena kita mau buat tabel nih gitu ya, berarti kita harus pakai JTable. Di Swing ada kelasnya itu JTable. Nah, ini gitu kan digunakan untuk menampilkan atau mengedit data 2 dimensi. Ya, jadi kalau tabel itu kan 2 dimensi ya, karena ini tuh ada baris, ada kolom gitu. Jadi sama seperti spreadsheet kayak Excel lah. Nah, ini contoh programnya ya, sama seperti Excel. Jadi tabel itu ada baris ya yang menyamping dan ada kolom yang dari atas ke bawah ya, baris kolom gitu. Ini adalah contoh membuat tabel. Jadi kita buat dulu kolomnya gitu ya, kita buat kolom.
Di sini tipe datanya string. Tipe data string di sini dimensi 1 gitu ya. String dimensi 1 kolom. Bisa juga sih string kolom terus dimensinya gitu ya. Jadi boleh ditaruh di depan atau boleh di depan atau di belakang gitu di sini. String dimensi 1 berarti terus ini kolom. Kita namanya kolom gitu ya. Kalian sih bisa nama variabel kan bebas ya. Ini contohnya namanya kolom. New string gitu kan, ini dimensi 1. Ini adalah nilainya langsung dimasukkan gitu ya. ID, nama, honor per jam, paruh waktu. Jadi ini nilai-nilai ID, nama itu ditaruh di kolom gitu benar kan? ID, nama, honor per jam sama paruh waktu. Lalu aktual data for the table dalam array 2 dimensi, jadinya kita mau mengisikan isinya gitu ya. Field-fieldnya itu akan kita isi. Karena melihat dari kayak misalnya 1, ini adalah ada di baris 1 kolom 1. Berarti kan melibatkan 2 dimensi ya, baris dan kolom. Jadi melihat baris ke 1, kolom ke 1 gitu kan. Makanya di sini pakai 2 dimensi. Objek 2 dimensi, data gitu. Kita akan memasukkan data dan 2 dimensi. Karena 1 ini ditaruh di mana nih gitu kan, di baris berapa? Baris 1 kolom 1. Itu kita nulis 1. Terus di baris 1 kolom 2 kita tulis nah ya, baris 1 kolom 3 kolom jamnya, terus baris 1 kolom 4. Nah, kalian mau terserah mau nulis paruh waktu enggak gitu ya, tapi kalau paruh waktu ya gitu kayak gitu. Ini 3 contohnya, 3 data dimasukkan gitu kan, dan hasilnya seperti ini. Setelah itu baru create table dengan menggunakan data. Nah gitu. Ini kalau misalnya ini kan baru meng-create kolom dan insert data aja, ya kan? Tapi belum dimasukkan ke dalam tabel. Terus kita buatlah tabelnya, ya. Kita buat tabelnya, kita buat objek tabelnya, lalu kita masukkan data dan kolom. Datanya dari sini, ya, dan kolomnya dari sini. Gitu. Seperti itu. Nah, kalau di running akan muncul seperti ini. Ini adalah contoh membuat table. Lalu combo box gitu ya. Nah, ini contohnya list drop down dan combo box merupakan komponen yang dibuat dari kelas J combo box. Ya, jadi list drop down itu disebut juga choice list, yaitu komponen yang membolehkan sebuah nilai diambil dari sebuah list. List dikonfigurasikan agar tampil hanya jika user mengklik komponen tersebut sehingga menghemat ruang pada interface-nya. Jadi kalau bayangkan kalau kita nggak pakai list, padahal itu isinya banyak gitu ya, pilihannya akan banyak ya kalau misalnya kita cuma pakai tidak menggunakan list dropdown gitu. Nah, combo box adalah list dropdown dengan tambahan fitur berupa sebuah text field yang disediakan untuk menerima respon dari user. Kalau udah nggak ada pilihan, si usernya boleh menambahkan seperti itu. Nah, langkah untuk membuat list dropdown itu kita menggunakan constructor. Kita gunakan dulu constructornya itu di combo box tanpa argumen. Nah, di dalam sini biasa kan argumennya. Ini kalau kosong berarti itu tanpa argumen. Jadi kurung buka kurung tutup aja. Kosongan tanpa ada argumennya, ya. Lalu kita panggil metode add item object. Jadi untuk menambahkan tiap item ke dalam list. Jika metode set di table diset dengan argumen true, maka di list dropdown berubah menjadi combo box. Ini adalah contohnya ya. Jadi kita buat frame dulu nih. Kita buat dulu, kita kasih nama frame-nya combo box example. Lalu kita buat variable country satu dimensi yang tipe datanya string. Diisilah nilainya ya. Jadi masukkan ke dalam nilai array-nya itu nama-nama negaranya. Lalu kita buat combo box-nya, kita buat objek. Di sini nama objeknya itu adalah CB gitu ya, combo box inisial. Nah, nilainya diambil dari variable string country ini. Seperti itu. Nah, tadi string, nah ini classmate. Nah, kan di Java itu di swing lah gitu ya. Di JDK itu menyimpan beberapa library utama yang bisa yang digunakan untuk bahasa pemrograman Java. Nah, memuat banyak kelas library yang sangat berguna untuk pengembangan software atau aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman Java.
Nah, salah satu yang paling berguna, jadi yang paling banyak digunakan juga yaitu ClassMath, gitu ya. Jadi kita bisa melakukan operasi matematika dasar. Ini contoh program yang pertama. Jadi pada contoh ini kita bisa mencari atau mengembalikan nilai absolut dengan ABS ya. ABS nilai absolut atau mutlak dalam bahasa pemrograman Java. Gimana sih cara kita mau menginginkan gitu ya nilai ABS gitu. Jadi mengembalikan ke nilai ABS absolut gitu kan. Math.abs terus apa yang mau dikembalikan nilainya gitu. Jadi hasil outputnya akan mengikuti seperti pengoperasian matematika, jadi mencari nilai absolut pada umumnya. Nah, lalu pada contoh berikutnya kita bisa membulatkan angka desimal. Pakai apa? Pakai round. Math.round itu bisa membulatkan nilai desimal menggunakan math round, terus nilainya yang akan dibulatkan apa? Lalu math.sale gitu ya. Ini juga membulatkan angka desimal dengan menggunakan metode math.sale value untuk mencari nilai teratas. Nah, untuk mencari nilai teratas kita menggunakan max, itu membandingkan ya. Jadi membandingkan dua nilai gitu ya. Max kalau ini adalah contoh untuk membandingkan dua nilai pada parameter di mana dengan menggunakan math. Nah, ini kan parameter nih yang ada di dalam kurung kerawang ya. Argumen. Ini tuh adalah bisa juga istilahnya parameter. Jadi dua parameter ini. Jadi ada dua nilai nih 30 70. Berarti ini akan membandingkan dua nilai ini. Max berarti antara dua nilai ini berapa sih nilai maksimalnya? Lalu yang kedua di antara dua nilai ini mana sih nilai minimalnya? Jadi kalau di running hasilnya adalah cetak hasil dari X 70 dan Y 20 kan gitu ya. Itu oke. Lalu yang berikutnya adalah Python ya. Jadi yang sudah install Python kan bisa mencoba, tapi nanti juga saya akan memberikan materinya. Saya akan share screen dulu. Share screen. Oke. Terlihat? Screen saya terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat ya? Introduction Python gitu ya. Introduction dulu sampai ke array, kayaknya sampai ke array juga. Introduction Python. Jadi Python itu adalah bahasa pemrograman yang sifatnya general. Dapat diaplikasikan untuk beragam kebutuhan ya. Bisa untuk aplikasi web, aplikasi desktop, untuk pemrograman saintifik gitu ya, untuk pemrograman jaringan gitu. Masih banyak lagi. Nah, Python memiliki beberapa keunggulan. Sintak yang mudah dibaca, mudah diinstalasi, memiliki dukungan library yang sangat banyak. Jadi library-nya tuh banyak sampai ke apa ya? Biasanya kan kita kalau mau statistik kita pakai software statistik sendiri gitu ya. Harus belajar lagi lah gitu software itu. Kalau ini di sini ada di Python tuh ada juga untuk statistik gitu ya. Lalu dynamic typing. Nah, namun Python juga punya kekurangan gitu ya. Salah satunya dari segi kecepatan. Nah, Python itu relatif lebih lambat dibandingkan bahasa compile yang di C++ atau Java. Nah, terus lalu kurangnya dukungan terhadap konkurensi. Jadi Python Jaya itu hanya mengizinkan satu thread berjalan pada satu waktu. Makanya lambat gitu. Lalu Python itu memiliki beberapa prinsip. Di prinsip-prinsip design of Python. Jadi prinsip-prinsip yang ada di Python dalam pengembangan software. Di mana prinsip-prinsip ini juga menjadi landasan dalam pengembangan bahasa pemrograman Python. Jadi kalau kalian berminat untuk mengembangkan bahasa Python, ini kan open source ya, bisa melihat dari prinsipnya ini. Jadi harus seperti apa sih? Beautiful is better than ugly, gitu kan, seperti itu. Nah, untuk mengetahui prinsip-prinsip tersebut, kita bisa menjalankan perintah this gitu ya. Kita mau tahu apa sih prinsipnya di Python itu gitu ya, atau gen of Python. Tinggal this, import this terus di running. Ya. Oke. Terus, nah
Nah, ini adalah sintak-sintak dasar dari bahasa print. Untuk menampilkan di layar itu apa sih gitu kan, yaitu print. Ya, print itu adalah perintah untuk menampilkan di layar. Untuk menampilkan apa nih? Jadi print kurung buka kurung tutup gitu kan. Nah, ini kalau untuk menampilkan string ya, ini kan string ya, diapit 1 atau 2 quote itu bisa. Jadi boleh string itu di Python bisa pakai double quote atau single quote. Bisa running dua-duanya. Nah, ini hello masih running. Terus ada juga komen gitu ya. Komen itu di sini pakai tanda pagar. Di Python untuk komen digunakan tanda pagar atau trace. Adalah baris komentar yang tidak akan dieksekusi. Nah, jadi yang dieksekusi dari perintah-perintah ini hanya ya print hello. Jadi setiap baris yang diawali tanda trace itu tidak akan dieksekusi. Kita juga menuliskan komentar dalam format string. Jadi format ini hanya berlaku di dalam sebuah method atau function. Nanti ya next akan seperti inilah. Ini kan gini ya. Jadi ini untuk kita mengasih penjelasan, tapi di dalam function gitu. Jadi function itu di Python perintah def itu adalah fungsi gitu. Ya, ini def itu adalah fungsi, menunjukkan fungsi ya. Date number apa aja gitu ya, x sama y. Nah, ini kita ngasih komen ya, komennya seperti ini. Jadi ini adalah komen string gitu ya. Jadi string yang ada dalam dokumen gitu, dalam fungsi. Jadi format ini hanya berlaku di dalam sebuah metode atau function ya. Kalau di luar itu nggak bisa dijadikan suatu komen. Dan fungsinya sebagai dokumentasi kode. Jadi biar tahu nih ini untuk apa nih? Function to add to number. Jadi fungsi untuk menjumlahkan 2 angka gitu ya. Jadi kita ngasih keterangan lah gitu kan. Seperti ini kalau dalam function. Nggak akan dieksekusi seperti ini. Dan ini kan langsung merah gitu ya. Warnanya ini kan akan berubah. Gitu. Lalu ada indentation. Jadi berbeda dengan bahasa pemrograman lain yang menggunakan kurung kurau terbuka, kurung kurau tertutup gitu ya. Contohnya pada C++ dan JavaScript. Atau begin, end gitu ya. Sebagai penanda awal dan akhir dari sebuah blok program. Di Python itu menggunakan indentasi sebagai penanda sebuah blok. Jadi kayak apa? Menjorok gitu. Ya, menjorok ke dalam gitu. Ini berarti masih masuk ke dalam looping yang ini. Jadi jangan ditaruh di misalnya di sini ya. Kalau misalnya masih dalam blok looping gitu kan, ini adalah untuk menampilkan hello machine learning kan, ya kan, untuk menampilkan tulisan hello machine learning. Kalau misalnya di sini itu nggak bisa. Ya. Indentation error. Jadi pasti akan ada error indentation error. Jadi kalau ada error ini, terus di sini kan dilihatin ya errornya. Di mananya sih yang errornya tuh expected index flow gitu. Kalian kasih aja. Bisa pakai tab 1 kali, gitu ya. Gitu. Atau misalnya bisa 2 juga. Misalnya sejajar aja deh 4 gitu ya, pakai 4 boleh. Jadi sama. Boleh pakai 4 kali tab. Gitu. Bisa 1 juga. Pokoknya sih lebih menjorok lah. Jadi tidak sejajar dengan si for ini. Gitu. Oke, barulah kalau n ini terpisah memang ya. Print n itu bukan bagian dari si looping ini gitu. Ini adalah yang menunjukkan blok lah gitu ya. Kalau di Java itu pakai kurung kurung terbuka, kurung kurung tertutup gitu ya. Tapi kalau di Python itu namanya indentation. Gitu. Jadi kalau ada error indentation, error gitu, dilihat aja, tinggal tahu. Lalu ada modul gitu ya, ada istilah modul yang di Python. Jadi beberapa fitur bawaan Python itu tidak termasuk secara otomatis. Jadi nggak semua
Kalau di Java kan semuanya masuk tuh ya di library gitu, modul-modul package-nya gitu ya. Tapi di Python tuh enggak. Jadi ada beberapa yang enggak masuk. Nah, di sini fitur-fitur tersebut biasanya terdistribusi dalam modul-modul. Nah, untuk menggunakan modul tersebut kita bisa menggunakan sintak import gitu ya. Sintak import. Contohnya kita misalnya mau menggunakan map gitu. Berarti kita harus P misalnya kita mau P itu ada di apa sih gitu kan? Oh, ada di math. Nah, kita import dulu math-nya gitu ya, baru kita tampilkan berapa sih nilai P gitu. Seperti itu. Nah, sintak import juga digunakan untuk memuat library. Ya, import juga bisa digunakan untuk memuat library atau paket-paket third party yang kita install ke dalam komputer gitu ya. Salah satunya itu adalah NumPy. NumPy itu untuk array gitu ya. Nah, di sini kenapa sih kita pakai alias? S itu alias. Jadi kita aliaskan karena kalau kita nulis nanti NumPy pasti ada nanti tuh NumPy dot apa gitu. Jadi si variabel ini nih termasuk NumPy atau tipe data array gitu kan. Nah, supaya tidak nulisnya panjang-panjang NumPy gitu, kita bisa aliaskan ya, minimal 2 huruf ya. Kita pakai NP gitu. NP itu adalah lalu variabel seperti biasalah ya, ada juga variabel. Tapi di sini di Python itu tidak perlu menuliskan tipe data. Dia udah tahu gitu kan, udah tahu karena udah ada nilainya misalnya. Jadi Python dalam bahasa pemrograman termasuk ke dalam bahasa pemrograman dynamic gitu ya. Jadi kenapa disebut dynamic programming typing karena pendeklarasian tipe variabelnya itu bersifat opsional. Tapi kalau ditambahkan juga nggak apa-apa gitu ya, opsional. Jadi boleh pakai boleh enggak. Nah, Python akan secara otomatis mengetahui tipe data pada sebuah variabel dari nilai yang direferensikan. Jadi yang dikasih. Contohnya seperti ini, gitu ya, x100 gitu, pasti dia integer. 36,0, oh berarti dia pecahan. Nah, kalau ini berarti dia tipe datanya string. Kalau true, oh berarti dia boolean, dia tahu gitu. Ya, seperti itu. Jadi pada saat kita melakukan operasi X sama dengan 100, artinya kita memerintahkan untuk membuat simbol X dan mengaitkan simbol tersebut ke sebuah objek integer dengan nilai 100 gitu. Jadi langsung dibuatkan objeknya, yaitu objek integer yang nilainya 100. Dengan kata lain, simbol X itu tidak menyimpan nilai 100, ya. Nggak nyimpan tuh si X-nya itu 100, tetapi dia merujuk pada sebuah objek dengan nilai 100. Nah, konsep ini mirip dengan konsep pointer gitu ya. Nah, biasanya kita ada pointer kan ya di bahasa pemrograman C sama C++. Kalau pernah belajar bahasa C++, ada istilah pointer gitu. Nah, ini di Python tuh udah termasuk tuh ya. Jadi inisialisasi variabel itu udah otomatis merupakan pointer gitu. Udah kebentuklah objeknya merujuk ke objek tersebut. Jadi seperti itu. Nah, selain itu, tipe data primitif di atas sifatnya immutable atau permanen dan tidak bisa dirubah nilainya. Contohnya X sama dengan 100, berarti X nilainya 100. Dia sama dengan X, berarti dia nilainya 100. Karena dia nge-reference ke objek X gitu kan, karena dia udah tahu X itu nilainya 100 gitu. Jadi kalau Y sama dengan X, berarti langsung aja dia nge-refer ke objek X yang nilainya 100. X sama dengan 50, berarti X itu nilainya 50. Jadi jika kita menjalankan sintak di atas, yang terjadi adalah seperti itu. Jadi variabel X merefer objek integer 100. Nggak nyimpen tuh ya, si X nggak nyimpen nilai 100, tapi dia merefer objek integer 100. Variabel Y merefer objek yang sama dengan apa yang direfer oleh X, yaitu integer 100. Operasi ini tidak mengcopy data dari X ke Y. Ya, jadi nggak ngopi data, tapi dia langsung merujuk gitu kan, ke objeknya yang nilainya adalah 100. Variabel X kemudian merefer ke objek lain. Nah, yang X sama dengan 50. Nah, karena dikasih 50 nih, gitu kan, nilai variabelnya X sama gitu, tapi yang ini nilainya beda, dia langsung nge-create objek lagi. Objek X tapi nilainya 50 gitu. Nah, dia langsung merefer ke integer 50 gitu. Begitu juga string, ya, dengan string contohnya seperti ini. Ada variabel string message hello gitu kan, otomatis dia variabelnya string. Terus kita ini kayak concatenate ya, kita menggabungkan nih pakai operator plus.
dari yang isi dari message yang pertama, string pertama ditambah yang kedua. Jadi karena string bersifat immutable atau permanen, maka yang terjadi adalah variabel message pertama merefer ke objek hello. Kemudian ia merefer ke objek yang lain yaitu hello world. Gitu. Ya seperti itu. Lalu ada istilah collection. Collection itu merupakan sebuah container ya, yaitu menyimpan informasi sekumpulan objek dengan tipe data yang sama ataupun berbeda gitu ya. Jadi tipe datanya tuh nggak harus sama, berbeda pun bisa disimpan di dalam kontainer ini ya. Beberapa contoh collection di Python antara lain gitu, apa sih yang termasuk collection di dalam Python? Tuple. Jadi tuple itu merupakan kumpulan dari beberapa nilai yang bersifat immutable ya, jadi immutable permanen. Color misalnya kita kasih nilainya ini, berarti dia tuple. List, yang kedua list. List ini merupakan koleksi dari sejumlah nilai yang tersusun secara sekuensial. Dalam bahasa pemrograman lain itu sering dikenal dengan istilah array. Ya, kita udah belajar array itu di Java. Di Python, istilahnya itu ganti, tapi list. Jadi list ini mirip seperti array. Nah, di Python, sebuah list itu dapat membuat berbagai macam nilai dengan tipe data yang berbeda. Nah, sedangkan di array di Java, itu nilainya itu harus sama tipe datanya. Kalau integer semua, kalau string semua gitu ya. Jadi misalnya integer dan string itu masih bisa kalau di list di Python. Berbeda dengan tuple, yang tuple tadi ya, list bersifat mutable. Kalau tuple kita bisa memodifikasi elemen-elemen di dalam list gitu ya. Kalau tuple immutable permanen, tuple itu nilainya tidak bisa dirubah. Kalau list itu mutable, jadi bisa dimodifikasi lah, bisa dirubah-rubah gitu. Contohnya kita akan membuat sebuah list gitu ya. Jadi penulisan list seperti ini. Sama sih seperti array lah ya. Dan kalau di Java kan kita pakai begini ya. Di Python jadi langsung aja nih ada variabel list namanya fruit, isinya apel, pisang gitu kan. Jadi kita membuat variabel fruit yang merefer pada objek list yang terdiri dari sekumpulan objek string. Nah, list itu bersifat mutable, jadi kita bisa menambahkan objek atau elemen baru pada objek list. Maka ukuran list tersebut akan menyesuaikan dengan jumlah elemennya. Kalau di array kan kita harus tulis dulu ya jumlah array-nya berapa gitu. Kalau 5 berarti dia cuma bisa muat 5 gitu kan. Kalau misalnya udah kita ngasih di awal elemennya itu 5 tapi kita tambahkan lagi, tetap bisa dijalankan tapi tidak bisa dimasukkan gitu ya, tetap tidak terinput si yang kita masukkan tadi. Tapi kalau di list di Python itu bisa. Jadi kita bisa menambahkan elemen list dengan menggunakan built-in method append ya, .append. Jadi kita mau menambahkan nilai apa lagi sih, string apa lagi terhadap variabel fruit ini, itu jeruk misalnya gitu ya. Kita tambahkan jeruk. Kita tambahkan untuk mengetahui berapa jumlah elemen yang ada di dalam list, kita bisa menggunakan len fruit. Ada berapa sih? Gitu, ada 3. Lalu untuk mengakses elemen, kita juga gimana caranya mengakses elemen dalam list? Kita menggunakan integer index. Indeksnya sama ya seperti array, mulai dari indeks ke 0 untuk elemen pertama gitu ya. Jadi indexing ini berguna untuk menampilkan elemen pada indeks tertentu atau juga untuk memanipulasi list. Ya, di sini 0 itu apa berarti? Berarti yang ada di indeks 0 itu nilainya apa ya? Apa? Terus kalau yang kedua, terus kalau yang ketiga ada tidak? Kan? Nggak ada gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya di luar nggak termasuk ke dalam indeks, dia pasti error. Nah, indeks min 1 artinya elemen terakhir, jadi bisa juga gitu pakai minus, itu berarti dari belakang, ya, seperti itu. Lalu gimana untuk mengetahui indeks dari sebuah nilai di dalam list? Nah, sekarang kita mau kebalikannya, mau tahu dia indeks keberapa, gitu ya. Nilai ini ada di indeks keberapa di dalam list. Kita menggunakan metode indeks. Jadi si apel ini berada di indeks keberapa di dalam list, gitu ya. Oh, ini kan 0 kalau jeruk
Kedua, semangka nggak ada karena semangka itu nggak ada di dalam list, gitu. Ya. Yang satu. Lalu sedangkan untuk mengecek apakah sebuah nilai ada dalam list, cukup menggunakan sintak in. Apakah jeruk ada dalam list fruit gitu? Kita mau tahu. True berarti benar. Apakah semangka itu ada dalam list fruit? Gitu. Kalau false berarti salah. Nggak ada, semangka itu nggak ada di dalam list. Gitu. Jadi ini bisa menghemat waktu kita kalau misalnya kita kan ada punya list daftar mahasiswa lah gitu ya, gitu, atau pemenang lomba apa, ya cukup nama si ini ada nggak sih di list ini? Kalau ada true gitu, kalau nggak ada apa. Lalu seringkali kita perlu mengurutkan nilai-nilai yang ada pada sebuah list gitu ya. Python memiliki metode sort yang bisa dipakai. Jadi kita gunakan sort, jadi kita sort defaultnya ascending, berarti dari A dulu gitu ya, ascending. Nah, gimana kalau mau descending? Gitu kan? Nah, untuk menggunakan descending itu kita tambahkan parameternya reverse sama dengan true, gitu ya. Jadi bukan descending, gitu ya, tetap menggunakan sort, tapi tambahkan argumen atau parameter di dalam kurung buka kurung tutupnya. Jadi kan di sini adalah variabel listnya, dan ini kita tambahkan reverse sama dengan true kalau kita mau descending, seperti itu. Ya. Oke, ini untuk mengetahui yang paling terakhir diinputkan apa sih, jeruk gitu ya, di pop up tuh ditambahkan. Terus ada berapa indeks? Ada indeks. Oke. Lalu, nah nanti untuk next kita dictionary ya, ke dictionary. Jadi apa sih bedanya list sama dictionary? Ya. Untuk saat ini sampai ke array saja lah, sama seperti di Java ya, sampai array, sampai string udah, array juga udah. Nah, di Python juga string udah, array udah. Nah, untuk tugasnya sudah saya upload di Google Classroom, yaitu untuk GUI-nya aja. Jadi di modul 3 dan modul 4, tapi untuk nyoba contoh program yang GUI-nya saja, yaitu untuk tugas yang ketiga. Nanti untuk materi Python pun akan saya berikan, tapi file Python-nya ya, karena kalian ada yang menggunakan notebook dan ada yang menggunakan selain notebook gitu ya. Kalau notebook sudah pasti ekstensinya ada .py gitu, dan selain itu biasanya pakai .py. Saya akan dua-duanya nanti saya akan upload di Google Classroom. Jadi kalau ada yang mau nyoba, silakan disesuaikan sama IDE-nya. Kalau pakai notebook ya pakai yang PYNB. Kalau di luar itu pakai yang .py. Dua-duanya sama gitu ya. Cuman jadi bisa langsung kalian buka di upload aja gitu. Kayak kalau di sini nih saya mau buka filenya ya. Misalnya kalian udah download kan filenya, tinggal upload gitu. Kalau di notebook ya, upload, terus yang udah kalian download apa misalnya ini ya, contohnya pakai PYNB nih, upload. Nah ini kan kalau udah ada, biasanya judulnya udah ada nih, udah ada dalam ini, mau di replace atau nggak usah gitu ya, berarti udah ada materinya, seperti itu. Oke, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sekian. Silakan dikerjakan untuk tugas yang 3-nya sudah saya upload. Materinya juga modul 3 dan 4 sudah ada di Google Classroom. Silakan dikerjakan. Terima kasih untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu.